untuk menyatakan berhenti. Mayoritas petani kita di Aceh itu menanam kopi Arabica, varietas Arabica ya. Yang ditanam di ketinggian 1.200 sampai 1.800 mdpl. Okay. Nah, jadi untuk ketinggian segitu itu cocoknya memang Arabica. Nah, kenapa dia lebih enak atau rasanya beda itu karena proses perlakuan tadi itu. Proses dari panen sampai pasca panen itu mereka proses secara benar sekarang ini ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, salah satu komoditas unggulan Indonesia yang sudah lama mewarnai peta adalah kopi ya. Nah, di sini biji kopi Aceh dikenal dengan karakter rasa yang kompleks, tanaman yang kuat dan aroma yang khas dari dataran tinggi Gayo. Dan kopi Aceh ini bukan hanya produk budaya. Kopi juga adalah sebuah aset ekonomi yang terus berkembang. Di tengah meningkatnya konsumsi kopi specialty global, muncul pertanyaan penting. Bagaimana sih peluang pemasaran kopi Aceh di tingkat nasional dan internasional? Apa saja tantangan yang dihadapi petani, pelaku usaha, dan juga industri hilir? Untuk berdiskusi soal ini telah bergabung bersama kami ada Bang Dede dan juga Bang Junaidi yang datang langsung dari Banda Aceh. Selamat datang Bang. Terima kasih sudah mau. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Bang udah mau bergabung bersama kami hari ini ya di studio langsung. Ya, Oke. siap. Bang, sebelum kita jauh nih diskusinya ya. Saya dan teman-teman Secret Story itu ingin mengetahui sebenarnya asal budaya ngopi dan warung kopi di Aceh itu seperti apa sih? Mungkin? Ya, sebenarnya kalau ngopi di Aceh itu sudah lama sekali ya. Dari zaman kolonial juga orang udah pada ngopi. Ya. Ya. Di abad ke-17 tuh kopi pertama kali dibawa dari Belanda ke Aceh itu udah mulai ngopi orang. Udah mulai tanam kopi, budaya kopi itu. Baru berkembangnya di abad ke-19 itu kopi dikembangkan secara sistematis di Aceh. Jadi di situ orang budaya ngopi itu sudah lama dari Aceh itu. Betul. Jadi biasanya orang mau sebelum kegiatan tuh ngopi dulu sebagai dopingnya lah ya, untuk bikin semangat, energi gitu kan, bikin mood bagus juga. Jadi orang biasanya rata-rata masyarakat Aceh itu ngopi dulu. Budaya ngopi sudah lama dari zaman kakek nenek kami lah dulu. Oke. Nah, gitu dia. Oke. Nah, kalau misalkan budaya ngopi itu kan sebenarnya ya mungkin tidak di Aceh saja ya Bang ya, tapi sampai sini juga. Cuma mungkin kalau di daerah lain mungkin baru-baru ini gitu ya, baru-baru ini. Cuma kalau dari Aceh udah dari abad ke-17, ke-18 gitu, dan tampaknya masih sampai sekarang gitu. Sekarang makin membumi ya. Karena kopi ini sudah jadi tren sekarang nih. Ya. Baik orang tua, anak muda sudah pada ngopi nih sekarang nih. Dulu mungkin kopi ini hanya untuk orang tua. Yang anak muda ini ngeteh. Iya. Ya kan? Sekarang Beda tuh ya, beda. Jadi seolah-olah kopi ini untuk khusus orang tua aja. Dia anak muda nggak mau ngopi. Sekarang malah kebalik nih. Orang tua ngeteh, anak muda ngopi. Iya, kebalik memang. Kebalik ya. Budaya jadi terbalik. Terbalik nih sekarang nih. Oke Bang. Nah, mungkin beberapa waktu lalu dari sejumlah literatur yang kami baca ya, katanya kan kenikmatan kopi Aceh itu dinikmati oleh mayoritas warga Aceh dan mungkin sekelompok orang yang hanya tahu nih tentang kopi Aceh ini. Tapi pasca tsunami Aceh ya pada saat itu kenikmatan kopi Aceh ini akhirnya terbuka gitu Bang secara nasional dan global. Apakah seperti itu? Ya, jadi pada saat itu sebelum tsunami ya, itu kopi Aceh mungkin hanya sekedar dikonsumsi lokal dan ada pedagang-pedagang besar mesti eksportir itu akan kirim keluar. Okay. Nah, ketika tsunami itu datanglah bantuan-bantuan dari luar, dari pusat ya kan. Jadi waktu itu ada program-program NGO gitu ya, yang berkenaan dengan kopi ini langsung terjun ke petani kopinya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu pemberdayaan petani kopi. Jadi bagaimana petani itu membudidaya kopi secara sustainable
yang mengenerate income mereka. Jadi mereka mencari income mereka dari kopi misalnya kan. Ya. Dah, Oke. tugas-tugas NGO ini dulu membina petani, meningkatkan produksi. Nah, dulu mungkin sebelumnya petani hanya mengembangkan pertanian mereka secara biasa lah, nggak ada istilahnya nggak GAP misalnya, Good Agricultural Practice. Oke. Nah, sekarang waktu masuknya NGO itu, petani ini dikasih bimbingan. Dikasih bimbingan bagaimana melakukan praktek pertanian khususnya kopi secara berkesinambungan, menghasilkan ekonomi bagi petani itu sendiri. Yang dulunya mungkin mereka tidak sadar bahwa kopi mereka punya kualitas yang bagus dan mereka tidak tahu cara memasarkannya, muncullah bimbingan-bimbingan dari para pihak luar ya yang mengerti kopi, membimbing petani ini bagaimana melakukan praktek budidaya kopi secara good agricultural practice yang bisa menghasilkan lebih banyak dari proses panen sampai pasca panen. Gitu dulu. Berarti Sehingga dari proses awal dari sampai akhir. itu. Nah, petani itu sebenarnya nggak tahu bahwa kopi mereka itu punya rasa yang luar biasa. Ya. Nah, waktu itu saya melihat para relawan-relawan ya, mungkin para pemain kopi dari luar negeri atau dari Indonesia sendiri, mereka terjun langsung ke petani membawa alat-alat yang sederhana yang bisa mengekstrak kopi itu secara baik secara konvensional ataupun secara teknologi ya, sehingga kopi itu bisa dinikmati secara luar biasa. Petani sadar, kopi saya enak rupanya ya. Disitulah mulai awal boomingnya kopi Gayo. Sebenarnya udah lama sih, tapi boomingnya secara itu kan media udah bermain ya. Betul. Jadi itu kapan tuh Bang? 2000-an atau 2005 lah. 2005, 2006. Gitu. Ya, berarti sudah cukup lama. Jadi dengan berkahnya efek dari si tsunami itu, titik baliknya si kopi lah. Jadi ada reformasi proses dia di situ. Dari yang awalnya petani itu tradisional proses, ketika datang NGO, datang pengetahuan tentang kopi yang lebih modern, proses dari hulu ke hilirnya secara internasional, jadinya benar lah ya. Terbuka. Pola pikir masyarakat itu memproses kopi dari tradisional jadi kekinian tuh terbuka. Sehingga menambah nilai jual si kopi. Dari prosesnya yang tradisional sekian perak, ketika berproses dengan teknologi terkini, jadi naik dia nilai si biji kopi itu jadi naik. Dan rasanya juga semakin diakui dunia kan. Jadi nilai si kopi Gayo ini menurut trendsnya harga jual kopi dunia termasuk 3 besar ya Pak Jun ya. Termasuk 3 besar di dunia dia. Jadi suatu kebanggaan kita sendiri kopi Gayo. Jadi ya berkahnya si tsunami itu. Sebelum tsunami mungkin orang nggak paham dan nggak ngerti tuh kopi Gayo. Karena para peneliti kopi itu membawa biji kopi Gayo itu, ini kopi kami. Tidak disebut daerahnya. Betul. Jadi mungkin agak keterbelakang nilai jual kopi Gayo itu. Sebelum-sebelumnya kan Brazil, Kolombia, kopi-kopi yang sudah terkenal terdahulu. Namun dengan adanya tsunami, kemudian adanya edukasi, naiklah nama si Gayo itu. Kenapa nggak nama Gayo nih? Karena kopi kami nih. Ya, padahal kan sebenarnya memang biji kopi itu kan sumber daya alam yang sudah ada kan, tapi mungkin pada saat itu belum bisa dikelola gitu ya. Waktu itu memang brand kopi Aceh ya. Kopi Aceh itu memang sudah terkenal di dunia. Cuman mungkin mengemasnya dalam bentuk yang lebih komersil, mungkin masih terbatas ya. Betul. Baik dukungan dari pemerintah juga ya, dari petani juga yang belum siap dengan teknologi atau penerapan teknologi kopi ini, ya kan. Sebenarnya brand kopi Aceh sudah kuat. Orang kalau udah dengar kopi Aceh udah, kopi Aceh nih. Udah pasti enak gitu kan. Belum dirasa padahal. Baru dengar namanya aja, udah enak katanya. Udah trusted gitu ya, benar. Itu dia. Nah, kalau kita juga mau tahu nih Bang, sebenarnya apa yang membuat biji kopi Aceh ya, khususnya Arabica Gayo gitu, memiliki karakter
atau rasa yang berbeda dibandingkan kopi-kopi di daerah lain di Indonesia? Oh, jadi mayoritas petani kita di Aceh itu menanam kopi Arabica, varietas Arabica ya. Yang ditanam di ketinggian 1.200 sampai 1.800 mdpl. Okay. Nah, jadi untuk ketinggian segitu itu cocoknya memang Arabica. Nah, kenapa dia lebih enak atau rasanya beda itu karena proses perlakuan tadi itu. Proses dari panen sampai pasca panen itu mereka proses secara benar sekarang ini ya. Okay. Nah, terus karakter tanah juga, kesuburan tanah juga di Gayo itu memang lain ya, khas dia. Sehingga kopi Arabica Aceh ini, Arabica Gayo ini, dia punya karakter yang bodinya tebal, aromanya dia herbal, terus rasanya dia fruity, gitu. Ya, kebanyakan petani kita tuh memprosesnya wet holder dia. Proses basah ya, sehingga lebih earthy dia. Itu karakter rasa kopi kita, kopi Arabica Gayo. Oke, berarti paling banyak yang dibudidayakan memang Arabica. Arabica di sana banyak kan, karena ketinggiannya ya ketinggian segitu yang cocoknya Arabica, terus cuacanya juga kan. Dari ketinggian 1.200 sampai 1.800 mdpl itu memang petani kita menanam itu Arabica, varietas Gayo. Oke. Nah, kalau misalkan untuk perkembangan produksi kopi Aceh gitu dalam beberapa tahun terakhir, itu trennya seperti apa, Bang? Oh, ya sekarang karena faktor itu tadi cuaca juga ya. Kadang-kadang panennya gagal, kadang-kadang berhasil. Tapi petani kita tuh lebih ke proses pertanian itu ke organik ya, organik tradisional. Jadi pertumbuhannya nggak se ekstrim yang pakai kimia kan. Jadi ya pertumbuhan kopi di sana itu lagi kebutuhannya banyak, petani tidak bisa memenuhi kadang. Karena bisa jadi gagal panen karena cuaca tadi itu. Apalagi di area Gayo itu kan ketinggian dan dingin, karena matahari juga nggak ada. Jadi gimana jemurnya, sehingga kadang-kadang permintaan pasar itu 20 ton katakanlah, petani tidak bisa memenuhi dalam waktu singkat. Karena proses menjemurnya lagi, penunggu mataharinya lagi. Jadi ya banyak tantangan lah sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk mengatasi itu, apakah udah ada maksudnya menerapkan dari teknologi atau gimana? Sekarang kan banyak juga di Gayo itu, di Aceh Tengah ataupun di Takengon atau Bener ya, sudah ada gudang-gudang yang modern. Gudang yang untuk proses penjemuran kopi yang menggunakan teknologi ya, yang mengatur suhu. Penyimpanan juga sudah mengaturkan suhu. Sudah mulai sudah menerapkan teknologi masa kini lah untuk proses kopi itu sekarang di area Aceh. Nah, kan ini kan tadi kan udah dijelaskan ya, Bang ya, bagaimana akhirnya petani kopi di Aceh itu bisa membudidayakan sumber daya alam kopi ini sendiri. Nah, sebenarnya tantangan utamanya yang dihadapi petani kopi Aceh dalam menjaga konsistensi kualitas biji kopi itu apa, Bang? Apa ya tantangannya? Banyak tantangannya sih, dari cuaca. Cuaca jelas ya, karena dari alam ya. Alam ya cuaca. Kemudian tantangan selanjutnya ada dari harga yang nggak stabil. Turun naik harga, dipengaruhi oleh faktor harga kopi dunia ya. Betul. Kadang-kadang kalau misalnya di permintaan di luar negeri tinggi, permintaan lokal juga tinggi, terus panennya juga nggak berhasil, itu mempengaruhi harga. Bisa sangat tinggi harganya. Betul. Terus tantangan selanjutnya paling yang tantangan paling kelihatan itulah. Di faktor cuaca sama harga aja. Betul. Yang paling terlihat untuk saat ini itu yang kita alami saat ini di dua faktor itulah. Kalau misalkan dari peran lembaga misalkan koperasi gitu ya, misalkan seperti koperasi BIES atau KSU Gayo Mountain, itu misalkan dalam menguatkan rantai pasok kopi Aceh ini bagaimana, Bang, perannya? Itu mereka lebih banyak ke membantu petani ya, membantu support petani baik dalam bentuk pengelolaan kebunnya, terus sampai pemasarannya, sampai mereka bisa jadi koperasi mengumpulkan kopi petani untuk dijual ke buyer. Jadi mereka memfasilitasi itu. Jadi
untuk distribusinya gitu distribusinya, ya. pasokan Oke. ke customer. Jadi Ya. petani koperasi ini mengayomi anggota mereka. Oke. Nah. Oke. Berarti mungkin kalau untuk peran koperasi Sangat bagus ya. Bisa mengedukasi dan melindungi mereka. Iya, mereka juga pasti ada sosialisasinya juga kan Iya. ya, Bang ya. Oke. Kalau untuk bicara terkait sertifikasi, Bang, Aha. sejauh mana sertifikasi seperti fair trade atau organik atau mungkin GI ya, geographical indication GAIO itu membantu meningkatkan gitu nilai jual kopi Aceh. Itu kan sertifikasi itu kan melalui ada lembaganya. Ya. Mereka bisa masuk melalui koperasi tadi itu. Oke. Bahkan sertifikasi kopi organik juga kan ada dikeluarkan juga oleh lembaga sertifikasi certified coffee certified kan. Ya. Itu mereka membantu petani dari fee itu. Oke. Fee namanya apa namanya? Certified fee namanya. Itu dikembalikan ke petani dari melalui koperasi itu. Jadi petani tetap menjaga kualitas produknya dengan organik tadi itu. Kopi organik, betul kopi organik? Iya, tapi certified. Oke, certified. Jadi ada certified fee dari buyer yang dikembalikan ke petani melalui koperasi. Biasanya seperti itu, setahu saya. Ya, oke. Gitu. Oke. Kalau secara sertifikasi berarti memang kopi Aceh sudah diakui lah ya. Sudah diakui. Sangat diakui. Dan certified farming, certified kebun sertifikasi itu sudah ditandain semua biasanya. Di bawah naungan koperasi. Jadi kebun petani itu yang sertifikasi sudah ditandain dan mengikuti proses sertifikasi itu dan sangat ketat kan. Apa aja yang boleh dipakai, pestisida apa yang boleh dipakai, yang nggak boleh dipakai, semua ditentukan oleh badan sertifikasi produk tadi itu. Berarti memang ada kualifikasi dan syaratnya. Ada. Oke. Kalau terkait tren lagi nih Bang, balik lagi ke tren. Gimana sih tren konsumsi kopi di Indonesia bisa mempengaruhi permintaan terhadap kopi Aceh? Mungkin ya let's say ini kan 2005, mungkin 5 tahun terakhir itu gimana Bang? Nah, trennya makin meningkat kayaknya. Makin meningkat. Meningkat tren kopi itu. Bahkan sekarang perempuan pun minum kopi. Oh iya, jelas. Itu makanya trennya makin meningkat. Jadi kopi ini udah ngetren sekarang nih, nggak lagi ngeteh. Ya. Itu termasuk kopi. jadi gaya hidup. Betul. Jadi permintaan lifestyle untuk ngopi sudah meningkat, otomatis permintaan akan kopi akan tinggi. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, petani itu harus betul-betul konsisten dalam memperlakukan kebunnya dari proses awal sampai akhir untuk meningkatkan produksi. Betul. Nah, karena tren sudah banyak nih, sudah meningkat trennya nih. Permintaan sudah meningkat baik lokal walaupun internasional ya. Baik di Indonesia sendiri atau luar negeri. Bahkan ke Eropa sekalipun sekarang kopi Aceh diekspor. Ke Eropa, ke Jepang. Ya, permintaan Arabica tengah tinggi di luar negeri untuk kopi Gayo, kopi Aceh. Itu tadi karena apa? Brand Aceh memang sudah kuat. Sudah kuat brand Aceh itu. Kopi Aceh brandnya kuat, nggak perlu dipromosiin juga. Iya, tahu. Sudah tahu ya. Tahu kopi Aceh. Berarti kalau secara cakupan internasional itu paling banyak di mana Bang? Eropa. Di Eropa. Permintaan tingginya di Eropa. Tapi tren di 2 tahun belakangan Asia sudah mulai. Asia sudah mulai. Tenggara atau keseluruhan? All Asia. Jepang juga minta. Jepang. Juga. Karena kan penghasil kopi ini kan nggak Indonesia aja kan. Asia ini ada di Vietnam, ada di Kamboja, ada di Thailand ya. Kompetitor sama banyak, Asia juga. Asia. Tapi kalau tren kopi Aceh ini Gayo ini ya memang luar biasa, dia harganya lebih tinggi dibanding kopi-kopi lain. Betul. Kalau ke Jakarta juga tinggi permintaannya? Tinggi. Cuman kendalanya di transportasi aja kita. Transportasi. Ya di beberapa daerah, bukan daerah sih ya. Kalau nggak salah ada di salah satu mall itu juga ada tuh Bang, kafe resto lah gitu. Namanya Kopi Aceh Gayo. Ada itu. Ada. Kemarin itu. Jadi memang itu khusus mungkin tidak hanya kopi tapi mungkin makanan-makanan dari khas Aceh juga. Jadi memang trennya sudah meluas ya. Ya, trennya sudah meluas. Betul. Apalagi sekarang kan banyak kafe-kafe yang mau menjual kopi Aceh ya. Terus kemudian roastery juga meminta kopi Aceh juga untuk di roasting kan. Betul. Nah, sekarang kan banyak produk-produk dari kopi nih yang dibuat sekarang ini, baik untuk kesehatan juga atau untuk minuman-minuman kekinian. Betul. Iya, akhirnya mungkin kalau paling banyak kalau misalkan di kalangan generasi muda gitu, di kalangan anak muda itu ya
sebagai lifestyle ya. Ah, Untuk nongkrong nongkrong. gitu. Bahkan kopi ini kan untuk mood juga kan, mood swingnya. Hmm. Bisa mempengaruhi mood. Makanya kadang-kadang kita cemburut, merengut kan, ngopi dulu nih biar Moodnya ya, naik. biar mood naik Iya, gitu. oke. Itu Nah, dia. Bang, kalau misalkan kayak brand-brand lokal seperti milik Bang Junaidi gimana? Ya kita masuk dalam tren itu juga, Oke. maksudnya tren kopi kekinian juga ya. Ya. Tapi kita mengemasnya dalam bentuk, bisa jadi dalam bentuk value editnya ya, nilai Oke. tambah daripada produk itu tadi. Mungkin kopi, nilai tambahnya apa? Jadi kita ada beberapa produk yang memang kita buat dari kopi itu tadi. Oke. Ada kopi Arabica specialty, ada Robusta, ya kan? Oke, Terus ya. kita kemas juga ada dalam bentuk bubuk atau bean ataupun dalam bentuk saset. Oke. Itu tadi. Dan bahkan pemasaran kita sudah sampai kemari deh ya. Ya. Untuk Udah kopi coba. sasetnya. Oke, Di 3 bulan ini produk kita sudah mulai masuk ke Pulau Jawa lah. Oke. Jadi 3 kita bulan coba ini. beranikan diri, kita gebrak ini pasar, membawa rasa daerah ke Nusantara. Itu aja sih. Jadi ya gimana caranya daerah itu bisa menguasai pasar nasional. Betul. Ya. Itu visi mimpi kita gitu. Ya udah ayo gitu, bismillah. Jadi Ya. kita berusaha ini sebagai jembatan. Oke. Sebagai jembatan kita hadir itu di tengah penikmat dan petani. Kita diantaranya. Jadi dari petani itu kita menjembatani sampai ke penikmat. Betul. Makanya dari petani kita fasilitasi mereka, kita produce hasil tani mereka, kemudian kita kembalikan ke penikmat. Penikmat itu bukan hanya end user ya, tetapi warung-warung kopi. Betul. Itu termasuk jadi customer kita. Oke. Jadi ada beberapa varian yang kita ciptakan, memperkaya rasa dan memperkaya varian ya, kemasan. Jadi mulai dari bubuk sampai biji gongseng kopi atau roasting, sampai yang varian yang sudah sampai di ibu kota ini di Pulau Jawa siap saji praktis, dia 2 in 1. Siap seduh lah. Siap seduh. Oke, ya bubuk lah ya gitu ya. Oke. Ya kan maksudnya kalau kopi Aceh aja sudah dikenal secara global, tapi di nasional juga seharusnya bisa. Oke. Kalau untuk strategi Bang, strategi yang paling efektif nih untuk mendorong brand kopi Aceh biar lebih dikenal di pasar domestik gimana? Misalnya kalau misalnya tadi kan Bang Dede juga bilang kan 3 bulan terakhir ini mau masuk ke Jakarta. Nah, sejauh ini gimana strategi Bang yang efektif? Ya itu tadi kopi Aceh memang brandnya sudah kuat. Tambah promosi pun udah tahu orang. Nah, jadi karena brandnya kuat, jadi ya sebenarnya itu diuntungkan kita sebagai orang Aceh. Yang mengemas dan menjual dan memproduk kopi Aceh itu sudah kuat kita sebenarnya. Brandnya sudah kuat. Siapa sih yang tahu kopi Aceh? Walaupun isinya tak apa-apa. Kan gitu istilahnya. Ya penting kalau udah kopi Aceh. Kopi Aceh aja walaupun isinya lain. Oke. Karena brandnya kuat. Kan brandingnya sudah kuat nih Aceh ini untuk kopi ya. Jadi kalau untuk kita tinggal meneruskannya aja. Bagaimana memperjuangkan kopi Aceh ini makin membooming ya, makin komersil di kancah nasional dan internasional. Nah kita coba nih di daerah-daerah nih masuk ke Jawa juga ini, memasarkan kopi kita nih. Ya pelan-pelan lah kita distribusikan ke Pulau Jawa ini, kopi Aceh. Oke. Nah kalau tadi brandnya Bang Junaidi apa tuh Bang nama brandnya? Kopi kita kopi Kedan namanya. Kopi Kedan. Kedan, kopi Aceh. Okay. Itu istilahnya sejarahnya filosofinya banyak sih. Filosofinya ini kopi kita nih kalau bahasa Medannya kawan cantik, bestie. Kedan nih, Kedan gue nih kan. Itu dah. Tapi kalau di Aceh sebenarnya kami bilang ini Kedan, kecil-kecil di Medan. Gitu. Jadi banyak ya filosofinya ya. Banyak ya. Gitu. Kalau misalkan kita boleh tahu nggak nih Bang, berapa kapitalisasi per bulannya? Wah, data kita 1 bulan tuh lebih kurang 1,5 ton lah. Untuk penjualannya ya. 1,5 itu ton. dalam bentuk saset aja, belum bentuk dalam varian lain. Oh itu baru dalam satu varian. Masih dalam bentuk saset ya. Kalau untuk yang specialty, belum lagi nanti yang untuk blendnya itu belum.
Tapi yang angka yang terlihat di sekarang ini ya 1,5 ton dah per bulan. Untuk sasetnya, untuk robusta ya. Oke. Nah Bang, kalau menurut pandangan Bang Dede dan Bang Junaidi nih ya sebagai pelaku usaha di industri kopi gitu ya, apakah industri kedai kopi gitu atau coffee shop di kota-kota besar itu sudah memberikan ruang maksimal untuk kopi Aceh atau sebenarnya masih kurang atau udah lumayan gimana? Sudah bagus deh. Sudah banyak warung kopi baik di Aceh ataupun di luar Aceh itu sudah banyak berkembang sekarang. Sudah tren ya. Jadi ruang untuk coba kita lihat di Aceh tuh semua warung kopi. Bahkan sekarang di Jakarta mulai merambah yang menjamur ya. Warung-warung kopi Aceh ya. Nah, itu satu peluang sebenarnya itu untuk orang-orang kita Aceh untuk membuka usaha, mengekspansi usahanya ke luar Aceh. Nah, karena di Aceh mungkin pasarnya sudah terbatas ya karena jumlah pertumbuhan manusianya juga di Aceh yang nggak begitu banyak ya. Bahkan di Pulau Jawa ini kan pertumbuhan masyarakat jutaan ya. Betul. Kita ambil 1% dari pertumbuhan penduduk aja sudah sangat peluang luar biasa, peluang yang sangat bagus di luar Jawa ini. Maka banyak orang-orang Aceh yang membuka usaha di luar Aceh, di Jawa khusus itu yang alhamdulillah laku keras deh ya. Nah, betul. Ruang itu sangat terbuka bagi siapa saja kan. Betul. Jadi kalau saya persaingan secara global Aceh itu tadi masih diuntungkan karena brandnya tadi itu. Betul, karena namanya sudah ada. Walaupun walaupun yang jual bukan orang Aceh. Iya. Ya kan? Walaupun di balik layarnya bukan orang Aceh, dia buka kedai-kedai warung biasa aja, dibuat nama Aceh, pasti orang ke situ, oh kopi Aceh nih. Betul. Oke. Kalau tadi kan kita sudah berbicara bagaimana distribusi kopi ke luar negeri itu kan paling baik di Eropa, terus kalau misalnya di Asia, Jepang juga sudah mulai ada demand gitu ya. Tapi ada nggak maksudnya yang menjadi pasar utama atau misalnya proyeksi dalam 5 tahun ke depan gitu, maunya distribusi kemana gitu Bang kalau kopi dari Aceh? Itu tadi permintaan luar negeri sangat tinggi deh ya. Nah, itu pelaku eksportir sudah ada pemainnya dan sudah ada demandnya sendiri. Nah, mereka kan untuk memenuhi kebutuhan demandnya aja, mereka sudah kewalahan sekarang karena makin tinggi terus permintaan kopi Gayo ini, kopi Aceh ini semakin tinggi setiap harinya. Jadi ya para eksportir itu sudah mulai start lah mengumpulkan jumlah kopinya yang mau diekspor. Untuk luar negeri ya sudah ada kontraknya biasanya gitu. Kami masih belum main ke luar negeri, masih dalam negeri aja. Iya Bang. Apa? Itu kan sebagai start. Ya, start, tapi itu tidak menutup kemungkinan juga kita main untuk luar negeri, untuk masuk pasar internasional ya. Di luar negeri itu secara global ya, secara dunia itu hasil perkebunan kopi itu masih di bawah nilainya dibandingkan dengan penikmat kopinya. Kayak di Swedia itu tidak ada kebun kopi, tapi penikmat kopi nomor 1 dunia itu Swedia. Justru tinggi di sana. Justru tinggi peminum kopinya, tapi kebun kopinya nggak ada. Itu dia. Makanya nilai sekarang, apalagi trennya sekarang itu nilai kopi itu sama kayak nilai emas. Betul, cukup tinggi ya. Bisa jual nggak bisa beli. Tuh. Iya, sama ya jadinya. Ini harga kopi hari ini katakanlah 60.000 per kilo ya. Besok naik di 75.000 nih. Fluktuatif dia per jam ya. Setelah itu kita jual nih. Naik nih harga yang kita jual nih. Untuk beli lagi nggak sanggup lagi kita. Sama seperti emas juga. Pas lagi naik kita jual, beli lagi nggak sanggup. Tapi bagaimana tadi karena kebutuhan pasar, mau nggak mau kita harus produksi kan kopi kita kan. Kayaknya untuk mensiasati itu tidak ada kekosongan antara hasil pertanian dengan penikmat. Kalau penikmat kopi ini kan kita mau ngopi nggak mesti tunggu panen lah kan, nggak mungkin. Betul. Mensiasatinya makanya kita ciptakan produk kita itu kopi saset. Jadi itu siap seduh, siap minum, kemudian makin lama dia makin enak. Itu ada khususnya value plus dari kita itu kopi saset kita makin lama disimpan, makin enak. Makin enak. Berarti itu tuh ya ada nilai
Iya. Nilai plusnya. Ada magicnya kayaknya. Ada magicnya ya. Ada gapnya, ciri khasnya. Itu dia ciri khas kita. Selain memang kopi kita kopi asli original, diproduksinya juga standar nasional sudah. Kemudian petani kopinya juga dari anak-anak pesantren kita berdayakan. Oke. Plusnya yang terakhir adalah itu tadi, makin lama makin enak. Jadi setelah minum kopi kita ada tagline-nya tuh kalau kita di sana. Kopi Kedan, papa minum, mama senyum. Itu dia. Oh, itu tagline-nya tuh. Itu. Nah, jadi happy dah. Happy. Iya, happy ya. Kita kalau mau minum kopi itu kan harus keluar rumah nih, harus keluar rumah, harus menikmatinya di luar rumah. Betul. Itu kan bikin cemberut istri. Walah, si papa keluar rumah aja ngopi. Tapi kalau dengan produk kita kopi Kedan disajikan di rumah, kan senyum si mama, si papa nggak kemana-mana. Ya. Nah, Betul. itu dia. Oke. Jadi walaupun bahan baku langka, kemudian mungkin ada gagal panen, tapi kopi kita insya Allah untuk stok 5 tahun ke depan kita jamin ketersediaan stoknya. Oke, Bang. Stoknya aman. Stoknya aman. Oke. Sip. Nah, Bang, kalau untuk pelaku UMKM Oke. atau eksportir kopi Aceh itu gimana, Bang? Maksudnya bisa menembus pasar premium misalkan seperti Eropa, Jepang dan Timur Tengah kalau untuk hari ini. Itu tadi kalau permintaan ke luar negeri itu kan ada speknya biasanya. Oke. Dari kualitas biji, dari defeknya, dari moisturnya, kadar airnya itu sudah ada ketentuan dari peminta ya, pembeli ya. Itu sudah ketentuannya. Nah, itu biasanya pemain ekspor sudah memenuhi standarnya itu. Dari bin size-nya, ukuran bijinya sudah ditentukan berapa, ya kan? Terus kadar air berapa, defeknya berapa. Defek itu seperti kadar sampahnya lah, sampah berapa persen, itu sudah ada ketentuannya. Dan biasanya ekspor itu sudah memenuhi standar permintaan untuk ekspor. Itu harus dipenuhi oleh. Sudah berkolaborasi lah antara petani, koperasi, UMKM, kemudian para profesionalnya, mereka sudah berkolaborasi. Bahkan sekarang kan pemain kecil juga bisa ekspor dalam bentuk mikro kan. Jadi nggak ada ketentuan berapa ekspor yang harus dipenuhi, nggak mesti bertonton. Kalau memang kita punya pasar di luar negeri ya bisa aja kita kirim. Jadi tidak dalam demand yang besar juga bisa. Bebas, udah terbuka. Siapa mau investor ke Aceh untuk kopi udah welcome lah. Siapa aja boleh. Mbaknya mungkin mau invest? Gak usah jauh-jauh Mbak, invest ke kami aja. Bagus nih, marketingnya masuk nih Mas. Kalau misalkan untuk hambatan, kan pasti kan maksudnya dengan kegiatan ekspor ini kan pasti ada hambatannya gitu ya. Hambatannya apa Bang? Maksudnya dalam mengekspor kopi Aceh gitu, mungkin dari kualitas atau hingga logistik, maksudnya tidak hanya kalau tadi kan transportasi gitu kan? Kalau hambatannya nggak ada Mbak. Sebenarnya hambatan paling utama itu adalah jumlah kopinya, kuotanya. Permintaannya tinggi, barangnya nggak ada, nggak terpenuhi kan? Karena misalnya katakanlah permintaannya berapa ratus ton misalnya. Ketersediaan kopi di Aceh itu terbatas. Sekarang ini kan jumlah area, misalnya jumlah perkebunan kopi ya, itu sekitar 90.000 hektar di Aceh itu. Ya, data sekarang ini ya. Itu 90.000 hektar itu berapa ton lah yang dikuasai oleh individual petani, bukan dari perusahaan. Makanya beda perkebunan kopi dengan perkebunan sawit. Sawit kan dikelola oleh sebuah perusahaan yang perkebunan ya kan. Nah, kopi ini individual dia. Jadi si pemain ekspor ini dia menghubungi petani one by one, individual. Udah kumpulin semua kopinya dari semua petani yang manen. Jadi nggak seperti itulah kendalanya. Itulah tantangan paling besar untuk eksportir atau pemain kopi itu tadi. Petani ini, kebun kopi ini dimiliki oleh individual. Berarti tidak secara gabungan gitu ya? Perusahaan. Makanya individual ini dinaungi oleh beberapa koperasi yang ada di Aceh, yang ada di Gayo itu. Untuk membina mereka, mengumpulkan mereka, sehingga memudahkan pelaku ekspor atau koperasi sendiri yang ekspor ke luar negeri sesuai dengan permintaan. Nah, petani yang tadi dibina tadi itu yang sudah, atau katakanlah permintaannya certified coffee. Berarti kan kopi yang sudah disertifikasi, kebun yang sudah disertifikasi berarti ya. Artinya sertifikasi itu yang bisa dipertanggungjawabkan oleh si koperasi ini untuk petani dia.
Itu kendala paling utama itu tadi. Dikelola secara individual. Iya, karena secara individual itu ya. Oke. Oh, juga saya baru tahu. Saya kira ada maksudnya afiliasi, maksudnya perusahaan gitu. Tidak. Berarti Lebih rata-rata 90.000 hektar itu semua individual dikelola. Oke. Lebih kurang gitu. Kalau misalnya berbicara tentang inovasi produk nih Bang ya, kan banyak ya inovasi atau perkembangan produk, misalnya seperti pakai drip bag atau cold brew ready to drink tadi kan yang tadi Bang Dede dan Bang Juni dikatakan, atau green bag curated itu sejauh mana sih maksudnya hari ini bisa membuka pasar baru untuk kopi Aceh? Itu peluang besar juga itu untuk value editnya ya, nilai tambah pada produk kopi itu. Seperti Mbak Bang tadi bisa di coffee drip atau drip bag ya. Itu sudah mulai tren sekarang, tapi di Aceh masih belum banyak trennya karena mungkin itu tadi keterbatasan kemasan ya. Kemasan kita itu masih impor atau beli dari luar lah kita kemasan itu karena belum diproduksi secara massal di Aceh. Mungkin di luar Aceh sudah ada yang membuat kopi drip itu atau drip bag itu, tapi yang isinya kopi Aceh ada juga. Ada juga. Betul. Bahkan inovasi itu nggak menutup kemungkinan, bahkan sampai kapsul kopi bisa juga dibuat kan. Jadi kita ngopi pun kita nggak perlu ngopi, pakai kapsul aja ngopinya kan. Tren. Itu nggak menutup kemungkinan untuk teknologi sekarang ini kan. Tren lah kopi ini bisa jadi dulu ada kopi permen, ya kan. Sekarang nggak untuk kemungkinan kopi kapsul. Bisa aja kita transaksikan kopi praktis. Karena praktis ya. Jadi banyak dia value edit tadi, value edit nilai tambah pada produk itu tadi. Tapi kalau misalnya untuk di Aceh sendiri Bang, mungkin masih lebih banyak tren yang ke konvensional ya, ke warung, kopi tarik ini saring itu masih sangat diminati. Betul. Mungkin penikmat kopi merasakan itu nilai rasa kopi beda deh ya. Iya, biasanya seperti itu. Beda. Makanya kita ciptakan satu produk kita yang sasetan. Itu memang segmen pasar kita itu untuk semua kalangan. Kembali lagi kenapa kita ciptakan itu? Filosofi ngopi itu seperti apa? Kalau kapsul kopi, kemudian manual drip atau sekarang udah main-main mesin, itu kan segmented tuh. Kita tidak menutup pasar ke sana. Itu segmented. Dan kita juga punya produk yang ke sana. Tetapi yang kita kejar itu si filosofi ngopinya itu, kebersamaannya itu. Iya, betul. Ya. Kalau kita ngopi pakai kopi mesin atau kopi-kopi yang segmented itu mungkin hanya 2-3 orang yang Tapi kalau produk kopi saset kita yang masih menonjolkan cita rasanya si kopi Aceh, dan setelah minum itu papa minum mama senyum, itu kerasa loh. Betul. Kerasa, ngopinya itu kerasa, filosofinya itu dapat nih. Iya, ini kan filosofi ingin menaikkan nilai budaya dan sosialnya juga. Iya. Tidak hanya sekedar minum saja. Iya. Yang kita cari kan kalau kita bahasa sana apa ya? Kalau ngopi itu sambil kombur gitu. Kombur tau nggak kombur? Ya? Apa itu Bang? Ngomong kosong. Ngecat langit sambil ngopi ya, itu dia. Kan lobby rekan bisnis juga di warung kopi. Ya betul, iya. Jadi nyari masalah sama menyelesaikan masalah ya sambil ngopi. Dia meja kopi itu. Meja kopi itu. Jadi, dari penanaman sampai panen di meja kopi itu. Nggak pindah-pindah. Bahkan bagi hasil itu juga. Tapi bagi hasil di meja itu. Itu yang mungkin tidak ditemukan di segmen-segmen yang kopi yang kekinian itu. Jadi kita ada produk kita yang dari semua kalangan bisa menikmatinya. Betul. Kopi saset itu. Jadi kita ke situ kita. Setelah ngopi ini ngapain nih ya? Iya. Itu dia. Itu yang kita cari. Ngopinya itu, filosofi ngopinya itu. Tuh. Oke, Bang. Nah, Bang kan masing-masing negara itu kan punya kopi ya gitu. Ya kebanyakan lah sekarang itu rata-rata. Menurut pandangan Bang Dede dan Bang Junedi, apakah justru persaingan akan lebih sengit atau gimana? Ya, lebih sengit. Apalagi kan seperti di Kenya juga kopinya juga luar biasa kan. Betul. Di Ethiopia juga kan. Di Vietnam,
makin persaingan makin sengit nih. Apalagi pertumbuhan kopi kita di Aceh ini kan agak slow pertumbuhannya nih. Maksudnya area kebunnya penambahannya pelan. Nah, produksinya juga pelan, ya kan? Nggak se ekstrim di luar ya, karena mungkin teknologi yang digunakan di kita itu masih teknologi konvensional atau sistem yang masih tradisional tadi itu, seperti pupuk organik tradisional. Itu kan mempengaruhi juga pada jumlah produksi. Ini 2025 akhir sampai kuartal pertama 2026 hasil panen kopi dunia hancur dalam arti kata Turun, gagal total. Jadi kayak produsen kopi Brazil, Afrika yang jadi incaran-incaran dunia itu, mereka mengalami kegagalan panen. Hebatnya kopi Gayo lagi bagus-bagusnya panen. Lagi naik. Makanya sekarang trader-trader internasional tuh ngejarnya ke Gayo. Karena ketersediaan bahan baku di dunia itu lagi nggak stabil karena gagal panen itu. Kopi Gayo lagi bagusnya. Justru lagi anjlok ya kemarin itu. Makanya harga kopi dunia lagi sama kayak harga emas. Betul. Jadi Mbak mau invest berapa hektar? Nanti kita enggak ya. Tapi kalau misalnya persaingan ini, tapi memang iya benar. Memang lagi Brazil, Afrika, Ethiopia lagi hancur, lagi gagal panen lah ya. Kemarin terakhir saya dapat info Thailand juga lagi gagal panen. Justru Thailand juga termasuk. Makanya pada lari semua ke sini nih. Ke Indonesia semua nih. Ke Indonesia semua lari. Kan masih sama-sama di Asia Tenggara ya. Makanya harga dan si petani serta si koperasi ini kan jaga stabilitas juga nih. Betul. Jangan kita kirim-kirim terus, sedangkan penikmat kopi di Indonesia juga tinggi kan. Nanti takutnya ujung-ujungnya kita impor kopi. Betul. Itu ya. Makanya harus di-balance dia ini. Tapi kalau persaingan ini dirasanya gitu, apa saling menjatuhkan gitu Bang atau gimana? Enggak. Bersaing Karena kan secara sehat ya. Kalau kopi ini kan nggak ada rumus yang mengatakan kopi ini enak, kopi ini enak kan nggak ada. Nggak bisa kita bilang bahwa kopi yang si A buat enak itu nggak ada akhirnya dibahas itu. Semua kopi punya karakter masing-masing. Dan cara menyeduhnya punya sendiri, itu suka-suka kita, nggak ada bakunya. Betul. Nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Makanya di produk kami kopi Kedan itu kopi kami tidak enak, tapi kopi kami itu menyenangkan. Itu dia. Kopi kami nggak enak. Tapi kopi kami menyenangkan. Siapa yang minum senang. Iya. Tagline-nya kan tadi Bang. Papa minum, mama senyum. Iya, kopinya tidak enak, tapi menyenangkan. Kopi itu kan harus bikin orang senang nih. Iya betul. Harus senang. Iya pastinya. Tapi kalau ini kan berarti Aceh ini kan lagi saat ini ya, seperti yang kita tahu situasi saat ini kan Bang, Aceh itu lagi banjir besar. Nah, apakah beberapa bulan nanti pasokan kopi bisa kemungkinan terganggu atau gimana Bang? Otomatis terganggu. Terganggu. Baik panen sampai pasca panen terganggu. Situasi banjir, hujan deras itu mempengaruhi jumlah panen ya. Petani tidak bisa panen. Itu. Yang kedua, tidak bisa menjemur. Ketika tidak bisa menjemur ini stok terbatas jadinya kan. Nggak ada kopi yang bisa dijual. Gitu. Kemudian ketiga, distribusi. Karena semua alat transportasi kan putus nih. Aksesnya putus. Itu bakal terganggu. Mungkin dalam dua minggu ini terganggu tuh. Distribusi kopi untuk Aceh dan sekitarnya ya. Oke Bang. Nah, Bang Junaidi dan Bang Dede, mungkin ini yang terakhir yang mau saya tanyain nih Bang ya, sebagai penutup. Kalau menurut Bang Junaidi dan Bang Dede, apa sih langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya, asosiasi petani dan mungkin termasuk pelaku industri juga untuk memperkuat posisi kopi Aceh di pasar global? Itu tadi bantuan pemberdayaan ya, bimbingan, melakukan praktek-praktek pertanian secara benar ya. Seperti tadi saya bilang, good agricultural practice itu bisa diterapkan. Jadi
petani itu bisa mengenerate income mereka secara sustain. Nah, sustain itu kan yang sulit dipertahankan, ya kan? Mungkin petani hari ini menerapkan sistem A, panennya sekian. Nah, oke, kalau misalnya hasilnya bagus. Ketika hasilnya bagus, mereka bagaimana menjaga itu sustain dengan hasil yang bagus seperti itu, atau bisa meningkatkannya lagi. Nah, peran pemerintah sangat penting dalam membina petani ini, membuka wawasan mereka, membuka pasar bagi mereka, terus memberi akses kepada petani untuk langsung ke buyer atau langsung ke fair trade, ya. Itu peran pemerintah harus besar di situ. Terus menjaga kestabilan harga juga, pupuk juga, terus infrastruktur juga, akses petani ke kebunnya juga harus harus dibantu oleh pemerintah, harus didukung oleh pemerintah. Kalau tidak dibantu atau tidak didukung oleh pemerintah, untuk menjaga sustainable itu sulit bagi petani. Untuk mempertahankan jumlah panen dan kualitas kopinya. Nah, itu tadi itu. Oke Bang. Kalau dari Bang Dede gimana Bang? Paling saling berkolaborasi saja lah. Dari itu tadi, dari hulu sampai hilir itu harus saling ketergantungan semua, saling support. Jadi kalau bahasa orang awamnya itu kalau mau kaya sama-sama nih. Dari petani sampai penikmat harus kaya sama-sama. Nah, jangan penikmat sama yang di tengah aja nih kaya, petaninya. Kalau bisa petaninya yang kaya nih. Karena kan semuanya dari beliau nih. Betul. Ya awalnya ya. Iya. Harapan kami peran kami sebagai jembatan. Betul. Harus hulu hilir nih harus saling terkoneksi, stakeholder yang berperan di situ juga harus saling support dan harus disupport benar-benar sampai selesai. Itu aja. Jadi ayolah kaya sama-sama. Mbak mau kaya, gabung sama kami. Masuk lagi ya Bang ya. Itulah magic of coffee itu. Menarik dia. Menarik ya. Dimanapun berada tetap ditarik ya. Oke Bang. Nah, teman-teman kita tadi baru aja mendengarkan gitu ya pengalaman dari Bang Junaidi dan juga Bang Dede yang menjadi salah satu pelaku usaha di industri kopi juga ya Bang ya. Dan ini juga mungkin bagi teman-teman yang nonton bisa menjadi insight atau mungkin inspirasi juga kan yang ingin memulai usaha di industri kopi gitu kan, atau yang sudah memulai seperti itu. Seperti yang kita tahu teman-teman, potensi besar kopi Aceh sangat menjanjikan ya, dari karakter bijinya yang unik hingga peluang pemasarannya yang terus berkembang. Sudah jelas bahwa kopi Aceh tidak hanya kekayaan lokal tetapi komoditas strategis yang mampu bersaing di panggung dunia. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan berhenti.